Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badaha ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulullah sallallahu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ala darajati wal jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim wa barakatihim fid dunya wal akhirah. وجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal hikmah yang ke-113. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah, tamakkunu halawatil hawa minal qalbi huwa du'aul udhal. Tamakkunu halawatal hawa minal qalbi huwa da'ul udhal. Kelezatannya hawa nafsu
yang sudah bersarang di dalam hati itu menjadi penyakit kronis, menjadi penyakit yang susah disembuhkan. Hawa itu apa? Hah? Ada hawa nafsu. Hawa itu apa? Hawa sendiri, nafsu sendiri. Hawa itu kecenderungan atau hasrat, keinginan untuk merasakan yang lezat. Urusannya apa? Mulut sama bawah perut. Ketika seseorang mengejar itu, merasakan kelezatan itu, maka disebut namanya hawa. Kalau nafsu apa? Nafsu apa? Hah? Nafsu keinginan sama kecenderungan hasrat untuk lebih baik, itu nafsu. Hewan punya nafsu enggak? Hah? Hewan punya nafsu enggak? Hah? Coba kamu dengar nggak kupingnya barusan? Apa? Nafsu itu apa? Hah? Keinginan, kecenderungan untuk lebih baik, untuk menjadikan diri kita lebih baik, itu namanya nafsu. Ente sekolah SD, saya ingin lebih baik naik SMP. SMP lulus, saya pengen lebih baik lagi naik SMA. SMA lulus, pengen lebih baik lagi naik kuliah. Itu keinginan untuk lebih baik. Ini hari ini hafal kulhu, besok saya pengen hafal tabat, besok saya pengen hafal wal asri, saya besok pengen hafal. Itu pengen lebih baik. Hari ini kamu punya sepeda, saya pengen punya motor. Itu namanya apa? Aku pengen yang lebih baik. Hewan punya itu enggak? Hah? Ente punya rumah 1 lantai, pengen 2 lantai. 2 lantai kurang, pengen 3 lantai. Lama-lama kayak Pak Haji pengen 7 lantai. Hah? Ada yang kosong nggak kamarnya? Saya mau 1.
Ada nggak hewan rumahnya tambah baik? Ada. Hah? Burung sarangnya di mana? Pernah nggak ada burung lantai 2 rumahnya gitu? Hah? Atau meningkat lantai 3 gitu? Ada. Makanannya burung, minumannya burung, yang dikerjakan burung ya itu aja. Nggak ada keinginan untuk lebih. Burung punyanya apa? Hawa, kawin, makan enak. Sama kayak kita juga punya. Kita punya dua-duanya, punya hawa dan punya nafsu. Jadi jangan diomong bahwa hawa nafsu itu untuk apa sih Allah kasih? Ente kalau nggak punya hawa nafsu, jadinya apa? Hah? Jadinya apa? Kipas angin. Untung dikasih hawa nafsu. Malaikat itu ibadah 1000 tahun, 2000 tahun, 10.000 tahun. Ya nggak ada, meningkatnya nggak ada. Nggak ada malaikat ingin meningkat ibadah yang suruh sujud. Ya Allah, saya pengen rukuk. Ya Allah, nggak ada. Mesti sujud aja. Nggak ada malaikat pengen lebih baik, nggak ada. Karena Allah nggak kasih hawa dan nah, manusia dikasih oleh Allah hawa dan nafsu itu keuntungan kita yang membuat diri kita bisa lebih baik dari malaikat. Nah, di situ ada tantangannya. Dikala kamu pengen lebih baik dalam hal-hal ibadah, dalam hal kehidupan, ada tantangan pula masalah hawa. Maka kata ulama, siapa orang yang bisa menahan hawanya untuk merasakan sesuatu yang terlarang, maka dia telah tersesat. Dia telah berlebihan. Dan siapa yang bisa menahan hawanya, maka surgalah tempat kembalinya. Jadi orang yang selalu nurutin hawanya tanpa terkendali, maka dia telah tersesat. Siapa yang bisa menahan hawanya, maka dia selamat. Orang pingin makan enak, itu baik apa nggak baik? Hah? Baik apa nggak baik? Baik. Orang pingin kawin, baik apa nggak baik? Baik nggak? Kamu nggak pengen? Yang nggak baik itu apa? Pingin ngawinin bininya orang, itu nggak baik gitu loh. Hah? Namanya apa itu? Tersesat gitu loh. Kalau kawin doang baik, nggak ada orang kamu jangan kawin, nggak ada. Kawin boleh, baik, agama membolehkannya. Yang nggak boleh itu ngawinin
10 orang bareng itu nggak boleh gitu loh. Makan makanan yang enak boleh. Tapi kalau makanannya orang kamu ambil, kamu makan, itu ya nggak boleh. Gitu. Itu namanya hawanya nggak terkendali. Ya, jadi kita disuruh mengendalikan hawa kita. Kalau hawa kamu terkendali, ya lancar semua. Andai manusia itu nggak punya hawa, manusia ini nggak punya hawa, yang repot siapa? Yang repot siapa? Yang repot pemerintah. Kenapa? Tiap hari harus nyuapin kamu. Nanti kalau gede ngawinin kamu. Gitu. Untung kamu punya hawa. Jadi nggak repot nyuapin, nggak repot ngawinin. Pengen kawin sendiri, pengen makan sendiri. Pemerintah tinggal nyiapin apa? Tempatnya. Kalau mau kawin, kemari saya bikinin suratnya. Nah, kalau kamu nggak punya hawa, pemerintah harus ngawinin ente. Biar apa? Biar manusia ada generasi berikutnya. Nah kalau enggak gimana? Lah malaikat nggak dikasih hawa, ya mau nggak mati. Gimana? Ente nggak dikasih hawa, habis manusia. Gimana mau ada penerusnya? Ya, untung dikasih hawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang mencelakakan manusia. Yang pertama, kemauan untuk tamak yang diturutinya. Ini adalah sifat yang buruk yang menghambat perjalanan ibadahnya seseorang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang Allah pelihara dari sifat kikir? Kikir itu apa sih? Bukan yang buat ngasah geraji, bukan. Pelit, medit, kuprit, kicrit, apalagi kedekut. Kata Nabi, kemauan seseorang untuk tamak. Tamak itu sebabnya. Tamak itu apa sih? Hah? Serakah. Serakah itu apa? Rakus itu apa? Itu ganti bahasa. Apa tamak itu? Tamak itu menginginkan miliknya orang lain. Tamak. Pingin sama miliknya orang lain. Lah yang namanya pelit apa?
Pelit itu apa? Orang kadang nuduh orang lain pelit. Kenapa? Hah? Ketika dia minta, yang dimintain nggak ngasih, maka dibilang pelit. Pertanyaannya, kenapa orang itu minta? Kenapa? Karena tamak, gitu loh. Jadi pelit itu nggak ada sebenarnya. Yang ada itu orang tamak. Pingin sama yang dimiliki orang lain. Gitu loh. Ya kata Nabi, orang yang tamak yang diturutin itu yang menghambat perjalanan ibadahnya seseorang. Jadi tamak itu pingin kayak gini. Kalau lebaran haji, orang pada motong apa? Kambing, sapi. Terus ada orang yang pingin sama daging korbannya orang lain. Kok gua nggak dikasih sih? Pelit banget tuh haji. Saya nggak dikasih. Padahal dia bisa beli sendiri. Gitu loh. Tapi pingin sama daging korbannya orang lain, itu namanya tamak. Maka disunahkan orang itu ketika lebaran haji itu motong sendiri walaupun ayam. Sunnah itu. Kenapa? Biar hati kamu nggak tamak. Biar hati kamu nggak menginginkan daging korbannya orang lain. Gitu loh. Terjaga hati kamu dari sifat tamak. Gitu loh. Orang lain bagi kambing, sapi, kamu nggak urusan, ini nggak pingin, kagak, saya mau motong sendiri, walaupun cuman itu untuk menghindari sifat tamak. Jadi orang yang tamak itu begitu. Anak kecil tuh, kadang sini megang permen, masih ngambil permennya kawannya. Bukan masalah dia punya, dia bisa untuk mendapatkan itu, tapi kenapa harus mengambil atau ingin miliknya kawannya? Makanya namanya sifat tamak. Maka orang yang dipelihara dari sifat kikir, maka mereka orang-orang yang beruntung. Di hatinya itu enggak kikir, artinya kalau dia pengen apa-apa, beli. Pengen apa-apa, beli. Apa cari gitu loh. Enggak pengen apa, minta. Pengen apa, minta. Itu namanya sifatnya kikir. Kalau ada, lah kalau enggak ada, ya jangan pingin, nggak ada pingin ente, nggak ada cukup simpan di hati aja, doa aja. Itu yang pertama. Yang kedua, hawa 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 yang salah yang diikuti, keinginan untuk merasakan kelezatan yang salah tapi diikuti.
Ketika kelezatan itu sudah melekat di hatinya, susah dihilangkan. Seneng narkoba. Ketika kelezatannya sudah nempel di hati, susah. Nggak usah narkoba dah. Seneng rokok, gitu aja orang. Hah? Ketika sudah nempel, susah. Kata para istri apa? Bikin slogan apa? Laki-laki yang merokok itu otaknya bebal, kupingnya budek. Dikasih tahu nggak mempan. Kenapa? Kelezatannya sudah melekat di hati. Ini hawa nih. Seneng ke diskotik, seneng arak, seneng ke pelacuran. Ketika sudah kelezatannya dia merasakan di hatinya, susah dihilangkan. Kata orang apa namanya? Kecanduan. Makanya kelezatan ini sebisanya ditahan, gitu loh. Jangan pada sesuatu yang dilarang. Jangan pada sesuatu yang salah. Kenapa? Kalau nanti sudah berbekas ke hati, susah dihilangkan. Lah kalau kelezatan sama istrinya sendiri gimana? Ya bebas, mau gaya apa aja terserah ente, nggak ada yang ngelarang. Lah kalau saya lezatnya kalau sama istrinya orang, repot nggak ente? Kalau nggak enak, kan repot. Enaknya sama bini orang. Ada cewek yang senengnya sama lakinya orang, repot. Sama lakinya sendiri, nggak enak. Maka kata orang apa? Rumput tetangga lebih hijau dari rumputnya. Itu begitu maksudnya, gitu loh. Melihat miliknya orang lain lebih lezat, lebih enak, lebih indah, lebih. Ketika diturutin, bahaya. Jadi jangan sampai kamu salah meletakkan hawa. Jaga hawanya biar tetap pada porsinya. Yang ketiga kata Nabi apa? Ujub, merasa bangga pada dirinya sendiri dan tidak menyadari itu kenikmatan dari Allah. Ujub itu ketika melakukan sesuatu merasa dirinya hebat. Nah, kehebatan itu dianggap itu dari dirinya sendiri, bukan datang dari Allah. Kalau kehebatan dirinya datangnya disadari dari Allah, kira-kira bangga gak dia? Ya biasa aja ya. Wah itu kok pinter banget ya. Ya Allah yang ngasih, la ilma lana illa ma'alam karena innaka antal alim. Itu kok kuat banget lah haula. Enggak bangga enggak. Tapi ketika dia lupa itu dari Allah, ya. Ini kok lu pengen ikut, akhirnya menganggap dirinya hebat. Itu namanya apa? Ujub. Lah orang yang kena tiga ini, ujub, hawa yang salah, kemudian tamak, maka kata Nabi, ini adalah perkara yang mencelakakan manusia. Tamak, salah meletakkan kelezatannya, hawanya, terus ujub. Apabila hawa yang salah itu menempatkan pada anggota tubuh, maka akan dibawanya pada kerusakan. Contohnya seperti pada mata, maka akan selalu melihat yang haram-haram.
matanya senang lihat paha yang putih namanya. Maka di mana aja yang ada putih-putih paha, kamu nongkrong di situ. Karena nggak dapat paha putih, akhirnya ke pasar sapi, pahanya putih, semua kan sapi kan, liatin sapi ya tiap hari. Matanya akan jadi rusak. Kenapa? Merasa lazat gitu loh. Apalagi sekarang udah ada HP. Saya emang nggak pernah Beb lihat begitu-begitu Beb. Iya, kamu lihatnya yang bagus-bagus. Cuman kalau pas iklan lewat, nggak kamu ganti gitu loh. Nah, tanggung kan, bentar doang. Bentar doang itu yang masalah gitu loh. Enak, enak, enak. Lama-lama nyari gitu akhirnya gitu loh. Makanya kan bandar-bandar narkoba itu kalau caranya bikin orang kecanduan gimana? Gratis dulu. Coba dulu tes terus. Besok tes lagi. Besok tes lagi. Begitu udah seneng, datang dia beli dong lo. Beli. Enak, beli enak. Akhirnya lama-lama barang orang dicolong, dijual buat beli, rumahnya habis buat beli. Jadi asalnya dikit nggak apa-apa lah, dikit nggak apa-apa. Ini yang dikit nggak apa-apa ini itulah bisikannya setan pelan-pelan begitu. Setan nggak pernah bisikin tonton aja nggak pernah, pelan-pelan dia bisikinnya. Maka akan selalu melihat yang haram-haram. Bila di tangan akan selalu memegang yang haram-haram karena kelezatannya telah merusak ke dalam hati. Tangannya senang sama yang haram-haram. Melirik itu enak kata dia. Itu kenikmatan yang luar biasa. Begitu dapat. Ya Allah. Ini pada kelezatan yang zahir gitu. Matanya, mulutnya, tangannya, kakinya, zakarnya. Ini jangan sampai punya kelezatan yang berlebihan. Beda lagi apabila hawa itu masuk ke hatinya orang yang berilmu, maka dia akan mengajak pada sesuatu yang bid'ah, membuat fatwa yang sesuai dengan hawanya. Ini yang parah nih. Kalau hawa itu masuknya ke dalam orang yang berilmu, jadinya ketika dia merasakan kelazatan dipuji orang, dianggap hebat orang, maka dia akan melakukan sesuatu yang bid'ah. Yang penting orang anggap dia hebat, anggap dia. Bikin fatwa yang aneh-aneh, bikin fatwa yang semua agama sama, semua orang bisa masuk surga, semua orang. Ini yang parah-parah nih. Itu kalau hawa itu masuk kemana? Hatinya orang yang berilmu. Apabila hawa itu masuk ke hatinya orang yang zuhud, maka akan mengajaknya menjadi orang yang riya. Senang kalau dilihat orang. Senang kalau dipuji orang. Senang kalau. Jadi ini hawa ini masuknya masing-masing. Kalau ke tangannya orang awam, masuk ke orang awam itu tadi. Ke matanya lihat yang haram-haram. Kalau ke orang alim, ya nggak bakal matanya lihat yang haram-haram gitu loh. Orang alim matanya lebih seneng lihat Quran, lihat kitab, lihat
majelis ilmu gitu loh. Tangannya pegang pulpen, tangannya pegang, lebih seneng itu. Tapi kadang masuk ke hatinya. Loh, yang diarah beda nih sama setannya. Orang zuhud juga begitu, nggak mengarah ke matanya, tangannya nggak, tapi ke hatinya. Apabila hawa itu masuk ke hatinya hakim, maka dia akan memutuskan perkara dengan kesenangan dirinya. Penjara 5 tahun. Hakim ini kan pasalnya cuma nyolong mangga. Biarin, gua seneng. Gua seneng. Kan repot. Kayak Fir'aun. Zaman Fir'aun nih, kalau lihat orang gondrong, panjang rambutnya, dia nggak seneng. Suruh apa? Ambil penjaganya sini, pisahin kepala sama badannya, gua sumpah lihat kepalanya. Nggak disuruh cukur, enggak. Jadi bunuh orang sesuai dengan kesenangannya. Nah kalau lihat ente gimana? Lihat Fadil gitu, gua sumpah lihat lu, lu potong aja potong. Nggak repot gitu. Apabila hawa itu masuk ke dalam dirinya para pengusaha, maka akan menjadikannya berkhianat kepada Allah dan muslimin. Pengusaha dimasukin hawa, apa? Yang penting gua untung. Mau agama itu kayak pajak nggak dibayar, zakat nggak dibayar. Orang muslim butuh harga sekian, lo mau nggak mau ya sudah. Merasa puas, dia lega. Ketika untungnya banyak, ini banyak. Dia nggak urusan sama Allah dan barang ditimbun. Begitu orang butuh, jual. Oh nggak ada sekian, nggak mau, ya udah. Itu hawanya berlebihan. Itu kan bukan untuk lebih baik, bukan kan? Tapi hanya merasakan, wow, duit gua banyak, seneng. Ini bahaya nih. Nah, harusnya pengusaha bagaimana? Dia tahu haknya Allah, ini zakat dibayar, oh muslimin yang butuh ditolongi, pengusaha, begitu. Ketika hawanya, nikmatnya itu sudah berlebihan, maka dia akan bertentangan dengan Allah dan muslimin. Apabila hawa itu masuk dalam dirinya ahli ibadah, maka akan membawanya keluar dari nilai ibadah. Ahli ibadah senang sholat, senang puasa, senang haji, senang sama. Maka ketika di dalam hatinya itu mendapatkan kelezatan, merasakan kelezatannya dalam ibadah berlebihan, maka akan menjadikannya keluar dari nilai ibadah. Senang sama satu ibadah, meninggalkan ibadah yang kan rusak. Senangnya haji, umroh, sama yang lain nggak senang. Senangnya baca Quran, sama yang lain nggak senang. Baca Quran aja. Habis sholat baca Quran, habis ini baca Quran. Itu ibadahnya karena kelezatan hawanya. Ketika ibadah yang lain nggak enak bagi dia gitu loh. Asik. Masa ibadah kok ngurusinnya kelezatan gitu loh. Lezat itu kan hadiahnya Allah buat ente, bukan tujuan ente mencari. Gue mau ibadahnya ini aja lah, yang ini gue ngerasain enak. Bukan. Itu jadinya ibadah kamu karena hawa diri kamu. Dan banyak lagi hawa ini nyusup ke hati-hatinya seseorang.
Maka kata ulama, hawa itu ada dua macam. Yang pertama, hawa yang cenderung kepada jasmani. Seperti cenderung atau ingin merasakan kelezatan makanan enak, pakaiannya pengen yang bagus-bagus, minumannya pengen yang lezat, perempuannya pengen yang cantik, tempat tinggalnya pengen yang mewah. Ketika itu sudah melekat ke hatinya, dia nggak lagi peduli dari uang yang halal atau haram. Gitu loh. Itu hawanya berlebihan namanya. Yang penting gue makannya enak-enak. Pakaian gua keren, rumah gua gedung, mobil keren. Tapi ini uangnya haram, Pak. Alah bodo amat. Beli. Itu hawanya nggak terkontrol. Hawanya nggak diatur. Hawanya berlebihan. Yang tadinya baik jadi nggak baik. Maka untuk mengobati penyakit ini, gimana caranya? Mengobati penyakitnya orang yang senang lezat, yang enak-enak, yang hasilnya dia akan ngambil sesuatu walaupun dari barang yang, cara ngobatinya kata ulama, berusaha yang pertama hanya memperoleh dari yang halal. Nggak apa-apa terusin, itu pengen makan enak, pengen istri yang cantik, pengen, boleh. Tapi usahakan cara ngobatinya cari dari yang halal pertama. Hingga nanti terjaga tuh mulai, oh ini gue nggak bisa makan enak tapi ada yang haram nih. Enggak. Mendingan nggak enak meskipun yang penting halal. Ini adanya sepeda doang. Ini ada motor tapi haram. Enggak. Sepeda aja lah walaupun nggak enak. Yang penting obat yang pertama. Yang kedua, menjadi orang yang zuhud. Yang enak saja cukup sedikit ngambilnya. Enggak yang penting kalau ada enak, enggak. Ada yang enak nih. Yang penting ini untuk modalnya ibadah. Kalau enggak dilarikan ke arah itu, nanti selalu pengennya enak terus. Dan enggak pernah tahu ini makan enak ini punya nilai ibadah atau tidak. Yang penting saya makan enak. Padahal makan enak boleh, asalkan itu ada nilai. Maka ketika yang sudah bisa ngambil yang halal-halal, yang kedua, ambilnya secukupnya asal untuk modalnya ibadah. Yang ketiga, berkawanlah dengan orang-orang yang soleh. Yang mereka itu kalau diajak makan enak, biasa aja. Ini ada yang haram-haram gimana? Wah, yang halal aja saya nggak mau banyak. Nanti kamu akan ikut mereka, gaya mereka gitu loh. Jadi kalau kawan kamu sama orang-orang yang gedean, yang gedongan, yang mobilnya mewah, rumahnya mewah, ini kumpul, rumah itu jelek, rumah gua begini loh. Kalau pas mereka bertamu, malu saya. Jadi gimana? Udahlah yang haram nggak apa-apa, yang penting saya kan terhormat. Mereka bertamu, saya punya gengsi.
gara-gara gaul sama orang yang maka gaul sama orang yang baik, yang soleh, yang ketika bertamu rumah saya begini, la jannah, masya Allah, nggak ada AC-nya, ini angin kesilir-silir ya Allah, padahal sumuk berarti, masya Allah, yang ada syukur sama Allah. Akhirnya kamu nggak minder, nggak punya rumah jelek ya seneng, nggak ada AC-nya seneng. Kenapa? Karena tamunya orang-orang baik gitu loh, bukan tamunya orang-orang yang jelek. Tadi hawa yang pertama, hawa yang urusan sama apa? Jasmani. Yang kedua, hawa yang urusannya sama kolbu. Maka dia bersifat maknawi, bukan jasmani. Seperti menyukai kedudukan, pangkat, menyukai pujian, menyukai kemuliaan, menyukai kekeramatan. Senang dia begitu-begitu. Jadi ada apa? Ada keramat, ada pengen dipuji orang, pangkatnya pengen yang tinggi, pengen jadi orang yang paling mulia. Kalau duduk pengennya yang di atas, kalau jalan pengennya diiringin orang banyak, kalau turun pengennya dikawal, kehormatan. Maka punya keramat, hingga orang maka ini juga penyakit hati kalau dia sampai merasakan kelezatannya, terus merasakan enak, ternyata jadi orang yang mulia itu sampai nempel ke dalam hatinya, ini ngobatinya susah. Kalau baru sakit doang nggak masalah, kalau sudah nempel, jadinya penyakit apa? Kronis, yang susah diobatin. Lah cara ngobatinya gimana? Cara ngobatinya maka tidak bisa dengan cara yang di atas, nggak bisa. Yang di atas tadi salah ngobati di mana kok? Yang di atas tadi apa tadi? Berusaha mencari yang halal. Terus zuhud, artinya ngambil cukup sedikit, berteman sama orang-orang yang baik. Itu untuk ngobatin kelezatan jasmani, bukan kelezatan ruhani, bukan maknawi. Kalau pangkat tinggi pengen dipuji orang, nanti mau nyari yang halal. Halal apanya? Mau pangkat yang halal juga nggak boleh gitu loh. Nggak ada barang halal, pangkat barang halal nggak ada. Keramat ada yang halal, yang haram memang keramatnya. Keramat semuanya yang halal, ada keramatnya yang haram, nggak ada. Jadi obatnya nggak seperti penyakit jasmani. Ada obat yang khusus untuk penyakit rohani ini. Nggak bisa dengan cara mencari yang halal, nggak bisa dengan zuhud, nggak bisa dengan hanya berkawan sama orang-orang yang baik, nggak bisa. Tapi cara mengobatinya akan disampaikan pada hikmah yang berikutnya. Karena hikmah ini hanya bicara tentang penyakit hawa yang zahir. Nanti ada penyakit hawa yang batin atau yang maknawi, bukan yang apa? Bukan yang jasmani, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua
dijaga oleh Allah dari hawa-hawa ini, bisa menempatkannya pada tempatnya yang baik, bisa ngambil porsinya sesuai dengan yang baik. Apalagi di tahun yang baru ini mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, ditambah kebaikannya oleh Allah, diberikan oleh Allah ampunan untuk dosa-dosa kita. Allah jadikan kita semua menjadi orang-orang yang bisa selalu berkumpul dengan orang yang soleh, mendapat kebaikan sampai nanti hari kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa al-niyatin sholah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub taubatan sili kulli hauba astur lana aurati wa amini rawati. Wa kulli dhi mahabbah wal muslimina ajma'in rabbi fadlan wujudan mannan bil mustafa rasulina bi kulli suli sallam wa sallam rabbi alaihi adal habbi alihi wa sahbihi idada tanzi suhbi walhamdulillahi lil badi wa tanahi wa ana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.